Kangkung merupakan salah satu tanaman sayuran yang populer di Indonesia. Tanaman ini mengandung nutrisi tinggi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, banyak orang yang membudidayakan kangkung baik secara konvensional di lahan terbuka maupun secara hidroponik. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknik budidaya kangkung, kami melakukan kegiatan praktikum di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Kegiatan ini bertujuan agar kami mendapatkan pengetahuan dan pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman kangkung. Praktikum budidaya kangkung diawali dengan pengolahan lahan yang bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tanah yang paling optimal untuk pertumbuhan tanaman kangkung darat. Lahan yang dipakai berukuran 4 x 3,5 meter dengan proses pengelolaan yang pertama yaitu penggemburan tanah menggunakan cangkul yang bertujuan untuk meningkatkan aerasi dan memudahkan air masuk ke dalam tanah. Tidak hanya itu, penggemburan juga dapat memudahkan akar tanaman masuk lebih dalam. Setelah selesai melakukan penggemburan, kemudian tanah dicek pH-nya menggunakan pH meter. Ternyata pada lahan kita, pH tanah menunjukkan angka 6, yang berarti tanah bersifat masam. Dengan begitu, tanah yang akan digunakan harus dinetralkan terlebih dahulu. Penetralan tanah bisa juga dengan menambahkan pupuk kandang sebanyak 25 kg dan menambahkan dolomit sesuai dosis yang dibutuhkan. Untuk tanah yang telah selesai diolah, tidak bisa langsung dipakai tetapi didiamkan dahulu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, tanah ini digemburkan lagi dan dibuat bedengan sebanyak 3 bedengan. Masing-masing bedengan berukuran 100 cm, panjang 350 cm, dan tingginya 20 cm dengan jarak tanam bedengan 50 cm. Proses penanaman yang dilakukan oleh kelompok kita menggunakan metode larik, yang dimana tanah hanya dilarik dan ditaburi benih kangkung, tetapi benih kangkung tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu rapat. Tahap selanjutnya adalah perawatan meliputi penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan setiap hari, saat pagi hari dan sore hari sampai masa panen mendatang. Akan tetapi, setiap 1 minggu sekali, tanaman diberikan pupuk cair, yaitu embio dan dosis 1 tutup botol per 1 liter air. Selanjutnya, pada proses pemupukan yaitu dengan menambahkan NPK 16-16-16 sebanyak 100 gram untuk setiap bedengan dengan cara melarik lagi tanah di antara benih yang akan ditanam. Kemudian, taburkan NPK secara merata dan ditutup lagi dengan tanah sampai pupuk tidak terlihat lagi. Untuk pemupukan menggunakan NPK ini dilakukan sebanyak 2 kali selama masa budidaya. Dalam praktikum budidaya tanaman kangkung ini, kami melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kangkung secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan optimal. Kami melakukan pengamatan terhadap 2 parameter pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Pengamatan ini dilakukan seminggu sekali, dimulai dari tanaman berumur 3 minggu setelah tanam, dengan memilih 3 sampel dari setiap larikan pada 3 bedengan yang akan diamati selama praktikum. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi dari tanaman kangkung dengan menggunakan penggaris. Pengamatan tinggi ini dilakukan mulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu kelima setelah tanam. Secara keseluruhan, rata-rata tinggi tanaman kangkung pada setiap bedengan menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang meningkat banyak, mulai dari pengukuran pertama hingga terakhir pengukuran. Selanjutnya yaitu pengamatan jumlah daun tanaman. Jumlah daun dihitung pada setiap tanaman sampel dengan kriteria daun yang sempurna. Perhitungan jumlah daun dilakukan setiap minggu, yaitu pada minggu keempat dan minggu kelima. Berdasarkan hasil pengamatan, daun tanaman kangkung bertambah di setiap minggunya. Pertambahan jumlah daun ini pada umumnya beriringan dengan pertambahan tinggi tanaman kangkung. Tahap terakhir dari budidaya tanaman kangkung ini yaitu tahap pemanenan.
Metode pemanenan yang kami lakukan adalah memotong pangkal batang dengan menggunakan arit. Hasil panen tanaman kangkung ini berupa daun dan pucuk muda kangkung. Hasil panen pertama dari kangkung yang kami budidayakan yaitu mencapai 5,5 kg. Dan hasil pada panen kedua, tanaman kangkung kami mencapai 3,2 kg. Dengan hasil tersebut, praktikum budidaya kangkung pertama kami dapat dikatakan berhasil berkat kerjasama kelompok kami. Pada budidaya kangkung ini, terdapat penyakit dan hama yang menyerang pada tanaman kangkung. Hama yang menyerang tanaman kangkung kami yaitu belalang kukus hijau. Serangga ini memakan daun kangkung sehingga terlihat bercak-bercak lubang gigitan. Sedangkan penyakit yang menyerang pada tanaman kangkung kami yaitu bercak daun kangkung. Penyakit ini disebabkan oleh Cercospora hipomoea. Gejala dari penyakit ini yaitu terdapat bercak melingkar berwarna coklat muda dengan pinggiran coklat tua hingga hitam di permukaan atas dan abu-abu di permukaan bawah daun. Jamur ini merusak daun-daun tua sehingga menyebabkan daun tidak bisa melakukan fotosintesis sebagaimana mestinya. Penyakit dan hama yang menyerang pada tanaman kangkung kami tidak terlalu mengganggu pada pertumbuhan kangkung, dan kami menemukan obat tersebut pada saat pemanenan sehingga kami tidak melakukan pengendalian pada penyakit dan hama tersebut.